Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan selamat malam kepada Bapak, Ibu, pemuda, remaja, serta anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan. Sukacita rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah kebaktian rumah tangga. Walaupun kita masih melakukan ibadah secara online pada malam ini, Rabu tanggal 3 Februari 2021, masih dalam keadaan kondisi pandemi COVID-19. Walaupun kita masih dalam kondisi saat ini tidak membuat kita tidak bersukacita dalam beribadah dan bersekutu dengan Tuhan. Namun kita selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kebaktian rumah tangga malam ini dilayani oleh pendeta jemaat, Pendeta Erna Demusti Butar-Butar bersama dengan penatua yang melayani. Besar harapan kami, kita semua dapat ambil bagian dalam kebaktian malam ini. Selamat beribadah, tetap semangat, tetap berkarya di dalam Tuhan, dan tetap melakukan protokol kesehatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kami persilakan kepada Ibu Pendeta untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur bahwa kembali kami dapat berkumpul dalam jaringan untuk kebaktian rumah tangga, dan kami boleh bersama-sama dengan anggota keluarga kami juga mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat memahaminya, baik hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan maupun kami semua yang akan mendengar. Biarlah hati kami tertuju kepada firman Tuhan, danlah biar firman Tuhan itu melekat di dalam hati kami, dan Tuhan memberikan kemampuan kepada kami untuk dapat melaksanakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon pertolongan-Mu dan curahan Roh Kudus supaya kami dapat memahami firman Tuhan yang akan sebentar lagi kami dengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul tentang persembahan berhala. Demikian firman Tuhan. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terikat pada berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak
tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi orang yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hatinya, nuraninya itu dikuatkan oleh makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu, jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaramu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat kembali di dalam kebaktian rumah tangga. Tentu harapan kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Renungan firman Tuhan malam hari ini mengajak kita untuk mendengarkan bagaimana pandangan dan tanggapan jemaat Korintus terhadap situasi kehidupan yang mereka sedang hadapi. Dan kehidupan itu tidak terjadi dalam lingkungan komunitas jemaat di Korintus saja, namun juga di dalam lingkungan sekitar atau dalam lingkungan masyarakat di mana jemaat Korintus itu berada. Selain mereka tinggal bersama dengan sesama anggota jemaat Tuhan, mereka juga bersama-sama dengan warga masyarakat yang kita baca tadi menyembah berhala dan mempersembahkan makanan kepada berhala. Jemaat Korintus dalam situasi itu mengalami kebingungan. Ketika mereka menerima pemberian makanan atau membeli daging di pasar yang sebelumnya telah dipersembahkan kepada berhala, bagaimana sikap dan tanggapan mereka? Apakah mereka harus makan daging tersebut atau ditolak saja? Pandangan dan sikap jemaat Korintus ini ternyata tidak semuanya sama. Mereka memiliki perbedaan pandangan. Dan Rasul Paulus menggambarkan ada dua pandangan yang umum terjadi di antara mereka. Yang satu meyakini bila makan daging yang telah dipersembahkan kepada berhala, maka itu sama saja dengan menyembah berhala itu sendiri. Pemahaman ini mempengaruhi sejumlah orang Kristen pada saat itu, sehingga mereka tidak lagi mau makan makanan yang telah dipersembahkan untuk berhala. Namun ada juga sejumlah orang yang dikategorikan tadi sebagai orang yang berpengetahuan, meyakini bahwa berhala itu adalah mati. Jadi tidak masalah untuk menerima, bahkan memakan makanan yang sebelumnya dipersembahkan kepada berhala. Kita mendengar nasihat Rasul Paulus kepada mereka yang memiliki pengetahuan, yang meyakini boleh makan makanan persembahan berhala, untuk tidak menjadi sombong, meremehkan dan menjadi batu sandungan bagi orang Kristen yang memiliki pemahaman yang lemah. Tidak benar memang kalau pemahaman seorang Kristen bahwa makan daging persembahan itu berarti turut menyembah berhala, sehingga mereka jadi takut memakannya. Paulus mengingatkan bahwa Allah adalah Allah yang esa. Tidak ada Allah lain yang kita sembah selain dalam Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan dan oleh karenanya dia hidup, seperti yang disampaikan di ayat 6. Sehingga makanan apapun termasuk yang sudah dipersembahkan kepada berhala boleh dimakan. Itu
Itu disampaikan di ayat 4 sampai 8. Hanya saja Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengingatkan, tidak boleh kita sengaja makan di depan orang-orang yang lemah lainnya. Mengapa demikian? Maksudnya supaya menjadi batu sandungan terhadap mereka. Karena dalam pemahamannya yang lemah, oleh kedangkalan pemikirannya, mereka terafirmasi, mereka merasa dikuatkan. Berarti kalau begitu makanan itu boleh dimakan. Alasannya yang tidak tepat. Maka Rasul Paulus mengingatkan, kalau makanan tersebut menjadi batu sandungan, lebih baik jangan dimakan makanan tersebut. Karena makanan itu tidak akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, atau sebaliknya menjauhkan kita dari Tuhan. Maka apa yang kita harus pikirkan, bahwa bagaimana baik kita makan atau kita minum itu mendatangkan sukacita bagi orang lain, dan kita membawa pemahaman yang benar bagi orang yang imannya lemah tadi. Saudara-saudara, dalam berbagai hal, melihat dari apa yang menjadi pergumulan di jemaat Korintus terkait dengan situasi kehidupan mereka di tengah-tengah lingkungan masyarakat, bukan hanya ada orang yang percaya kepada Kristus, tapi juga ada orang-orang yang menyembah berhala atau yang lain. Seringkali saya suka ditanya sama teman-teman saya, Bapak Ibu Saudara, boleh nggak kamu masuk ke rumah ibadah saya? Kalau saya diizinkan, saya masuk. Dari iman percaya saya tidak ada larangan tentang itu. Tapi kalau tidak diizinkan, saya akan menunggu di luar. Bapak Ibu, buat kita tidak masalah kita memasuki rumah ibadah manapun, dan tetap saja kita mempergunakan aturan sopan santun yang dibuat untuk rumah ibadah itu. Tujuannya adalah kita menghormati mereka. Tapi kalau kita tidak diizinkan, ya tidak apa-apa juga buat kita. Kita menerima bahwa itu sesuatu yang mungkin sakral bagi mereka. Sehingga persoalannya bukan boleh tidak boleh, tapi apakah itu mendatangkan sukacita bagi orang lain. Sama, kalau kita ditanya boleh enggak saya datang ke gerejamu? Boleh. Kalau dalam keibadah, datang ke gereja kita artinya mengikuti aturan, sopan santun, dan juga bagaimana kita beribadah di dalamnya. Sehingga bukan soal boleh dan tidak boleh, tapi bagaimana kita menyikapinya. Nah demikian juga Bapak Ibu Saudara, kita bisa berbeda dalam berbagai hal, baik juga di dalam kehidupan keluarga. Perbedaan itu soal pemahaman, pengertian, pendapat, dalam berorganisasi, dalam ideologi, bahkan juga dalam beragama dan berkeyakinan. Harusnya perbedaan itu menjadi sesuatu yang wajar, yang lumrah, karena Tuhan memang menciptakan kita itu berbeda-beda. Dalam satu masalah, janganlah masalah itu oleh karena kita berbeda, kita menjadi runcing yang dapat mengundang bahaya pertengkaran di antara kita. Bisa saja pertikaian itu terjadi di keluarga kita, di rumah tangga kita, karena kita mengalami perbedaan. Tapi bisa saja yang lebih luas, kita mengalami persoalan itu, pertikaian, dan bahkan menuju ke pertengkaran oleh karena kita berada di dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu ada ruang perjumpaan di mana kita mempunyai dasar pijak yang sama, atau di dalam bahasa umumnya common ground. Kita punya common ground yang sama. Apa yang membuat kita bisa bersama-sama berjalan dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita? Satu, kita mempunyai nilai-nilai kemanusiaan. Lalu kita mempunyai solidaritas. Dan dalam konteks kita di Indonesia, kita punya nilai-nilai kebangsaan yang satu dalam kebinekaan. Itu menjadi dasar pijak kita untuk bisa menghargai walaupun kita berbeda. Bapak Ibu Saudara, untuk memahami perbedaan dan menerima orang lain yang berbeda, memang bisa saja tidak terjadi begitu saja di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau misalnya
kita memakai sudut pandang yang berbeda, yang sama. Bahwa kita harus sama baru kita bisa cocok, bisa sepakat. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangun sikap menghormati dalam perbedaan. Kita mulai dari keluarga kita, lingkup yang lebih kecil. Kita memiliki dasar pijak yang sama dalam keluarga, yaitu sebagai pengikut Kristus. Maka sebagai orang tua kita harus menghargai anak-anak kita menerima pendapat mereka yang berbeda. Tapi sebagai orang tua kita juga dapat memberikan masukan-masukan yang berharga bagi mereka. Begitu juga di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kita mungkin berasal dari tempat yang berbeda, budaya yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Bahkan kita bisa saja berbeda latar belakang pemahaman teologi yang berbeda. Tetapi ketika kita disatukan dalam kehidupan persekutuan, maka dasar pijak kita adalah bagaimana Kristus berada di tengah-tengah kita. Sehingga ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang lebih luas, yang lebih majemuk, kita mampu mengelola perbedaan itu menjadi sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita. Kita perlu memiliki dasar pijak yang bersama. Seperti yang tadi saya sebutkan. Bahwa ketika kita mempunyai dasar pijak yang sama. Sebagai warga masyarakat dalam lingkungan bangsa Indonesia, negara kita bisa berjalan bersama. Kita bisa saling menghormati. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sebagai pengikut-pengikut Kristus yang setia, kita terima perbedaan. Lalu kita mengelola perbedaan itu menjadi kekayaan. Kita gumulkan bersama-sama. Yang tidak baik, kita luruskan. Dan ingat bahwa dasar pijaknya adalah kasih karunia Kristus di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.